Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dalam pembahasan ujian mandiri Undip. Soal ujian mandiri Undip part ketiga, dan tentunya soal yang dibahas ini adalah soal asli ujian mandiri Undip. Bagi kalian yang ingin privat, jangan lupa DM IG kakak @friska_friona_official ya. Jangan lupa juga untuk terus bantu like, komen, dan subscribe serta share channel ini kalau menurut kalian bermanfaat. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama untuk part ketiga. Di sini soal yang pertama, pemuda angkatan 90-an memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan iptek karena hidup di tengah era globalisasi dan industrialisasi. Hal ini merupakan contoh mobilitas A. intragenerasi, B. antargenerasi, C. horizontal, D. vertikal, atau E. geografis. Nah, mau kita bahas satu-satu. Kalau mobilitas geografis itu perpindahan antara satu wilayah ke wilayah lain. Kalau vertikal, perpindahan status sosial dari yang tinggi ke yang rendah atau yang rendah ke yang tinggi. Misalnya dari karyawan biasa diangkat jadi manajer, atau manajer diturunkan jabatannya karena terbukti melakukan kesalahan menjadi karyawan biasa atau dipecat. Horizontal itu perpindahan yang sejajar. Nah, di sini ada intragenerasi, itu dalam satu generasi, ada antar generasi, itu dalam beberapa generasi. Di sini kan pemuda angkatan 90-an memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan iptek karena hidup di tengah era globalisasi dan industrialisasi. Mungkin kalau di sini kita bisa menguncinya ke B, antar generasi, karena di sini kan angkatan 90-an, berarti sebelumnya ada angkatan 80-an, ada angkatan 70-an. Jadi sudah melibatkan beberapa generasi, cuma di sini ditekankan yang 90-an yang mendapatkan kemudahan dalam segi iptek. Cuma di sini sih kalau untuk soal yang ini juga sebenarnya agak tidak bisa mencapai inti secara jelas untuk poin penjelasannya. Cuma jawaban sementaranya atau jawabannya yang kakak ambil itu adalah B, antar generasi, karena di sini ada kata kunci generasi atau angkatan 90-an, berarti itu berkaitan dengan angkatan sebelumnya yang tidak mendapatkan kemudahan dalam bidang perkembangan iptek. Soal nomor 2, menurut King Locks, hubungan antar kelompok memiliki berapa kriteria kecuali A. fisiologi atau fisiologis, B. kebudayaan, C. ekonomi, D. perilaku, atau E. sikap. Menurut kalian jawabannya apa? Jawabannya adalah E, karena si Kinlock ini membagi hubungan antar kelompok itu ke dalam 4. Yang pertama fisiologis, itu dijabarkan menjadi jenis kelamin, usia, dan ras. Yang kedua budaya, itu ada suku, bangsa, dan persamaan agama. Yang ketiga ekonomi, itu ya tentang kekuasaan di bidang ekonomi. Yang keempat ada perilaku, itu dijabarkan kepada cacat fisik, cacat mental, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Jadi jawabannya yang E kalau untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya soal nomor 3, proses sosial budaya yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat memiliki kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur budaya luar, saling membaur tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya adalah artinya saling bergabung atau saling mengembangkan kebudayaan baru dengan kebudayaan lama tapi tidak meninggalkan ciri khasnya. Itu disebut dengan apa? A. akomodasi, B. asimilasi, C. difusi, D. akulturasi, atau E. simbiotik. Jawabannya adalah akul. Tapi kalau terjadi penggabungan budaya dengan menghilangkan budaya masing-masing atau ciri khas budaya masing-masing, itu adalah asi. Difusi adalah proses penyebaran budaya. Ada yang secara pasifik atau damai, ada yang secara violence atau paksaan. Contohnya penjajahan, dan yang damai adalah agama. Akomodasi adalah proses penyelesaian konflik. Jadi jawabannya sudah jelas yang D. Kalau kalian masih belum jelas, silahkan komen di kolom komentar, ataupun mau dibahaskan soal ujian mandiri lainnya, itu boleh juga di komen ya. Soal nomor 4 ya. Baik, soal nomor 4
ya. Di sini proses yang terjadi pada peristiwa seorang pemuda keturunan Batak kawin dengan orang keturunan Minang atau pemudi keturunan Minang adalah A. Interaksi sosial, B. Integrasi sosial, C. Mobilitas sosial, D. Realitas sosial, atau E. Stratifikasi sosial. Apa nih jawabannya menurut kalian? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Integrasi adalah penggabungan, mobilitas adalah pergerakan status sosial, realitas adalah fakta sosial atau kenyataan sosial, sedangkan stratifikasi adalah tingkatan sosial. Jadi di sini ada unsur budaya Batak dan budaya Minang digabungkan, lebih tepatnya di sini adalah integrasi, ya, penggabungan budaya. Soal nomor terakhir, keluarga Bapak Arman adalah termasuk keluarga kaya. Guna memenuhi kebutuhan saat liburan, Bapak Arman membeli sebuah villa di daerah pegunungan. Berdasarkan intensitas kegunaannya, kebutuhan akan villa tersebut termasuk kebutuhan A. primer, B. sekunder, C. tersier, D. yang akan datang, atau E. sosial. Jawabannya adalah tersier atau kebutuhan akan barang mewah, karena villa tidak termasuk kebutuhan pokok atau primer, dan sekunder atau kebutuhan kedua juga, tetapi sudah kebutuhan akan barang mewah. Oke, sekian dulu pembahasan soal part ketiga. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin privat silahkan DM melalui IG untuk pembahasan soal ujian mandiri. Oke, see you in the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.